Halo semuanya, selamat datang. Nah, di sesi bedah informasi kali ini, kita bakal jalan-jalan berdua nih. Maksud saya dan Anda. Untuk ngebuka kunci apotek alam buat kesuburan. Kita bakal bedah data, literatur kesehatan, dan ngerangkum info-info terbaik soal gimana sih tanaman herbal, nutrisi harian kita, dan sains modern itu bisa saling melengkapi buat dukung program kehamilan Anda. Langsung aja ya. Jujur aja, pertanyaan di layar ini mungkin rasanya berat banget buat dijawab. Berjuang buat dapat buah hati itu seringkali bawa beban emosional yang gak main-main. Kelelahan fisik, frustrasi, itu kerasa banget. Kalau Anda lagi di fase ini, dengerin ya, Anda sama sekali gak sendirian. Hari ini, kita mau lihat langkah-langkah nyata yang di-backup sama alam dan sains. Langkah yang bisa Anda dan pasangan terapin bareng-bareng dengan penuh harapan, oke? Nah, buat peta perjalanannya, kita punya 5 poin nih. Pertama, kita bahas tantangan kesuburan modern, terus pendorong alami pria, rahasia herbal wanita, nutrisi super bersama, dan terakhir pastinya soal keamanan dan saran medis. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Tantangan kesuburan modern atau gimana kita memahami hambatan menuju pembuahan. Coba lihat angka ini, 1 dari 10. Persentase yang lumayan bikin kaget kan? 1 dari 10 wanita zaman sekarang diperkirakan kena dampaknya. Dampak dari apa sih? Nah, ini dari sebuah kondisi gangguan hormon spesifik yang benar-benar ngehambat kemampuan tubuh buat hamil. Namanya PCOS atau Sindrom Ovarium Polikistik. Jadi ini tuh gangguan hormonal yang bikin ovarium membesar karena ada kista-kista kecil. Efeknya bisa memicu resistensi insulin dan yang paling fatal, dia nyegah ovarium buat ngelepasin sel telur yang matang secara teratur tiap bulannya. Dengan paham fondasi sains tentang kenapa PCOS ini ngacak-ngacak kesuburan, kita jadi tahu nih gimana cara, termasuk pakai bantuan herbal nanti, buat balikin lagi keseimbangan sistem endokrin di tubuh. Nah, bagian ini ngejelasin dengan sangat pas banget kalau kesuburan itu benar-benar kerja sama tim. Tapi secara biologi, kebutuhannya tuh beda banget. Coba perhatikan perbandingannya deh. Kebutuhan pihak pria itu fokusnya ke hal-hal kayak mendongkrak testosteron, jumlah sperma, dan motilitas atau pergerakannya. Kalau pihak wanita, butuh keseimbangan estrogen, ovulasi yang teratur, sama rahim yang kuat. Ibaratnya gini loh, tubuh manusia ini kayak lahan pertanian, nah sisi pria dan wanita ini butuh jenis pupuk yang benar-benar spesifik dan tepat sasaran, biar benihnya bisa tumbuh subur. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, pendorong alami pria. Kita bahas cara ningkatin vitalitas dan kualitas sperma. Yuk, kenalan sama 3 herbal jagoan buat pria. Pertama, pastinya ada tongkat ali. Ini udah terkenal banget ampuh buat ningkatin kadar testosteron. Terus, ada purwaceng. Nah, ini nih yang sering dibilang Viagranya Indonesia. Bener-bener luar biasa buat dongkrak vitalitas alami. Dan yang ketiga, ginseng Amerika. Menurut literatur, ginseng ini bisa ngebantu nyehatin sistem reproduksi sekaligus ningkatin jumlah dan konsentrasi sperma secara langsung. Keren kan? Tapi tunggu, bagian paling menariknya ada di angka ini. Lonjakan 62%. Jadi, ada studi medis yang nyatet kalau pria konsumsi kombinasi ekstrak buah delima dan akar galang rutin selama 3 bulan, wow, pergerakan lincah spermanya atau motilitasnya melonjak sampai 62%. Bisa dibayangin nggak sih seberapa besar peluang sperma buat sukses nembus sel telur kalau pergerakannya selincah ini? Kita punya satu fakta mengejutkan lagi nih buat pihak pria. Goji berry. Si buah kecil merah ini ternyata fungsinya ibarat perisai anti panas alami buat sperma. Jadi gini, goji berry ini ngelindungin sel dari hipertermia alias kondisi kepanasan di organ reproduksi pria. Hasilnya, kualitas dan kuantitas sperma tetap tinggi dan aman terkendali. Lanjut ya, kita masuk ke bagian ketiga, rahasia herbal wanita. Fokusnya di keseimbangan hormonal dan kesehatan reproduksi. Oke, ada satu istilah super krusial yang harus kita pahamin bareng-bareng, fitoestrogen. Senyawa ini tuh dapatnya dari tumbuhan, kayak di licorice atau akar manis, dan white peony. Fitoestrogen ini kerjanya pinter banget loh. Di dalam tubuh wanita, dia bakal nyamar jadi hormon estrogen dan ngikat reseptor khusus. Efeknya, dia bakal ngeblokir molekul-molekul asing yang bahaya. Jadi, kesehatan hormonal buat ovulasi tetap kejaga dengan murni. Mungkin Anda mikir, masa sih? Jangan-jangan cuma mitos jamu-jamuan. Eits, mari kita lihat bukti sainsnya. Universitas-universitas top di Indonesia udah ngelakuin validasi kok. UGM ngebuktiin kalau daun sirih merah itu ampuh banget buat cegah infeksi organ reproduksi. Terus IPB nemuin kalau kunyit bisa ngebantu menebalkan dinding rahim atau endometrium. Nggak ketinggalan, Unair juga ngebuktiin kalau keladi tikus itu punya khasiat luar biasa buat nyeimbangin hormon estrogen dan progesteron. Buktinya udah solid banget kan? Dan nggak cuma itu, herbal-herbal ini tuh bener-bener spesifik nargetin mekanika fisik dan siklus wanita.
Kayu manis misalnya, dia udah terbukti bisa ngurangin resistensi insulin. Nah, ini krusial banget buat penderita PCOS. Terus ada shatavari, tanaman dari India yang tugasnya ningkatin produksi lendir serviks biar sperma lebih gampang berenangnya. Sementara dongquai ini difokuskan buat nutrisi dan perkuat otot-otot rahim. Benar-benar bersinergi. Sekarang mari kita satukan semuanya di bagian keempat, nutrisi super bersama. Ini tentang makanan super yang bisa dinikmati berdua. Coba kita bedah isi meja makan kita. Tomat. Tomat itu kaya banget sama lycopene, antioksidan super kuat yang terbukti ngedongkrak kesehatan sperma pria. Terus, biji bunga matahari atau kuaci. Cemilan sederhana ini ternyata dikemas penuh nutrisi vitamin E sama folat. Ada lagi ikan berlemak kayak salmon atau sarden yang tinggi omega 3. Makanan ini nggak cuma ngebantu aliran darah ke organ reproduksi jadi lancar, tapi juga bantu ngerapiin produksi hormon buat suami dan istri. Nah, coba lihat porsi kecil di diagram ini. Menurut sains, perubahan pola makan yang super-super kecil, maksud saya, benar-benar cuma ngubah 5% kalori harian dari protein hewani ke protein nabati kayak kacang lentil, itu udah bisa mangkas resiko kemandulan akibat gangguan ovulasi Anda sampai 50%. Turun setengahnya. Dari hal sekecil itu, efeknya eksponensial banget. Prakteknya pun gampang banget kok buat dimulainya bareng-bareng. Anda bisa mulai dari bikin jamu jahe madu. Jahe itu bagus buat ngelancarin dahah dan ningkatin libido alami. Caranya? Simple, cukup iris jahe segar, rebus sekitar 15-20 menit, saring, terus tambahin madu murni sesuai selera. Udah deh, minuman hangat peningkat gairah dan kesuburan yang bisa kalian nikmatin berdua tiap malam. Terakhir, bagian kelima, yang gak kalah pentingnya, keamanan dan saran medis, biar pendekatan kita tetap berpijak pada fakta yang aman. Jadi, poin krusialnya di sini adalah jangan mentang-mentang ini alami, terus kita remehin kekuatan biokimianya. Tanaman herbal itu benar-benar kuat. Makanya, wajib hukumnya buat konsultasi ke dokter kandungan sebelum rutin konsumsi. Ada beberapa peringatan keras yang wajib dicatat nih. Black cohosh itu nggak dirancang buat pemakaian jangka panjang. Red clover, nah ini, begitu Anda positif hamil, harus langsung di-stop. Dan hindari ginseng Amerika sama sekali kalau Anda punya riwayat minum obat pengencer darah. Paham ya? Kutipan medis ini benar-benar naruh ekspektasi kita di tempat yang pas. Nutrisi dan tanaman herbal itu alat yang luar biasa brilian buat nyimbangin hormon atau perbaiki sel. Tapi, perlu diingat, herbal nggak bisa secara ajaib memperbaiki kerusakan struktural fisik. Kalau seorang wanita ada sumbatan di tuba falopinya, makanan alami yang nggak bakal bisa membukanya. Anda tetap butuh intervensi dokter dan teknologi medis yang tepat buat nemenin gaya hidup sehat Anda. Kita udah ngupas tuntas nih gimana rempah, jamu, dan nutrisi bergizi bekerja di luar batas pandangan mata kita buat ngebangun kesuburan Anda dan pasangan. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat didiskusikan bareng pasangan. Apakah isi piring Anda hari ini udah ngasih ruang dan dukungan yang cukup buat kehadiran sang buah hati? Yuk, ambil keputusan positif hari ini. Ganti nutrisi yang kurang pas, coba rempah yang bermanfaat, olahraga bareng, dan terus melangkah maju dalam perjalanan dua orang yang luar biasa ini. Terus semangat, tetap belajar, dan makasih banyak udah gabung di sesi bedah informasi kali ini.